Oke, saya kira sudah banyak ya. Teman kelasnya sudah ada 25 orang di sini. Maybe we can start it now. Fitri, are you there? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Okay. Okay, thank you. How's your day? How's your day everyone? Not bad. Okay, Nabila Khalid, not bad. Okay, I hope you still in a good condition right now. Okay, in this meeting, in this morning, we are gonna continue our material. So our material today is will about the recount text. Wait, I'm gonna share the screen. Why? Tidak mau ter-share screennya. Oke, baru muncul. Okay, do you guys see the screen? Is the PowerPoint visible here? Kelihatan nggak PowerPointnya? Okay. So our material today is about the recount text. Anyone know about the recount text? Ada nggak yang tahu apa itu recount text? Kalau misalnya bicara tentang recount text, kata-kata recount itu ada ada count. Count itu kan menghitung, itu kan mengulang. Jadi recount itu menghitung ulang. Apakah demikian? Anybody want give us their opinion about the recount text? Ada nggak yang mau ngasih pendapatnya tentang apa itu recount text? Sebelum kita lanjut materinya. Siapa itu? Siapa namanya yang bilang tadi? Oh, Ina. Oke, Inara. Anyone else? Inara said that recount text is the text that tell us about the story in the past, atau sebuah teks yang menceritakan sebuah cerita di masa lampau, di masa yang lalu. Benar nggak? Atau ada pendapat lain tentang recount text? Come on guys. Just try your speaking skill here. Kalau nggak bisa pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia dulu. Oke, pengalaman yang terjadi di masa lalu. Siapa itu? Oke, Nabila. Apakah benar pendapat dari Nabila? Yang lain? Is it clear? The Nabila and Inara state.
Oke, thank you Farah. Oke, jadi dari konteks itu, dari konteks, oke sorry. Okay, so the context is the English text that talk about a story, an act, or an activity in the past. Usually, the recontext is a will about someone's experience. Nah, jadi recontext itu merupakan sebuah tulisan, sebuah teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang sebuah cerita atau sebuah aktivitas yang terjadi di masa yang lalu, di masa yang lampau. Nah, biasanya the recontext is will about someone's experience. Biasanya recontext sendiri itu menceritakan tentang pengalaman seseorang. Nah, tadi sudah ada yang disebutkan oleh Inara, yakni sebuah teks yang menceritakan tentang kejadian di masa yang lampau. Nah, itu benar. Kemudian ada Nabila dan Farah yang menjelaskan tentang someone experience. Nah, wait, ada lagi yang gabung temannya. Okay, in other words, the recontext is the text which tells about something happened in the past. Nah, dengan kata lain ya, recontext itu merupakan sebuah sebuah teks yang menceritakan tentang something happened in the past. Nah, jadi teman-temannya tadi berpendapatnya itu sudah benar ya. Kurang lebih seperti itulah yang dimaksud dengan recontext. Okay, until in this definition, anyone want to ask about the definition of recontext? Ada nggak yang mau ditanyakan dari definisi recontext? Or is it clear? Okay, I think is it clear? No question here. Okay, let's move to the next slide. After we know about the definition of the recontext, now we move to the purposes of the recontext. Nah, purpose or the social function. Nah, jadi tujuan atau social function dari recontext itu terdiri sebagai berikut. Nah, there are several social function of the recontext. The first one is to share unique or unusual experience, atau untuk menceritakan sebuah pengalaman yang unik atau unusual atau tidak biasa. Nah, jadi diri konteks itu sendiri biasanya ada yang menceritakan tentang pengalaman yang unik atau yang tidak biasa. Nah, ada nggak yang mau kasih contoh tentang sebuah pengalaman yang unik itu apa? Any of you guys? One of you maybe? Ada nggak yang bisa kasih contoh tentang apa itu pengalaman unik atau pengalaman yang tidak biasa? Siapa itu? Nabila Khalid. Have you met with an artist? Pernah ketemu artis nggak? Oh, siapa? Mi. Oh saya kembaranku itu. Oke, may you give us sedikit cuplikan tentang pertemuan kamu dengan Morgan? Mhm. Mhm. Oh gitu ya. Oke, oke. Saya ingin tanya yang lain. Apakah itu sudah benar termasuk dalam unique or unusual experience? Siapa yang bilang benar itu? Yang mana? Yang mana? Awalia. Di mana letak kebenarannya? Nah, kan jarang-jarang ketemu artis. Oke, jadi sudah benar ya. Jadi
salah satu contoh dari unique or unusual experience itu mungkin ketemu artis ya. Apalagi kita di Makassar itu jauh dari ibu kota, yang dimana di ibu kota itu tempat di mana artis yang banyak tinggal kan. Oke, jadi itu udah termasuk dari unique or unusual experience. Tinggal nanti dibahasakan ke dalam bahasa Inggris saja. Nah, oke. Kemudian the social function yang kedua, yakni to retell unforgettable moment, yakni untuk menceritakan sebuah momen yang tidak terlupakan dalam hidup. Ya. Ada nggak yang mau kasih contoh tentang momen ini, unforgettable moment? Any else? Tadi Nabila sudah cerita tentang pengalamannya ketemu artis. Mungkin Rizky ya? Sorry. Sorry, can you repeat it? I forgot to record it. Okay. I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. I went there with my friends. Oh, have you been visited South Korea? Tidak kok. Oh, contoh saja di. Oke, contoh. Oke, thank you. Siapa namanya, Rizky ya. Bagus sekali contohnya ya. Tadi Rizky mengatakan bahwa salah satu contoh unforgettable moment menurut dia yakni pernah mengunjungi South Korea, ketemu artis K-pop. Oke, kemudian the social function yang ketiga yakni to give information about an incident, yakni untuk memberikan informasi kepada si pembaca maupun si pendengar tentang sebuah informasi mengenai sebuah insiden atau kejadian. Nah, kejadian apa yang dimaksud di sini? Ada nggak yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu. Kejadian yang mungkin tidak akan terjadi lebih dari sekali. Oke, kata Nabila, kejadian yang mungkin tidak akan terjadi 2 kali, hanya sekali saja. Oke, yang lainnya? Ada pendapat lain nggak? Ini videonya saya record ya, meetingnya saya record. Nggak apa-apa kan? Sebagai dokumentasi kami untuk dijadikan laporan. Oke, tadi Nabila sudah memberikan contoh bahwa yang dikatakan sebagai give information about an incident, yakni kejadian yang hanya terjadi sekali saja, jarang-jarang atau tidak terjadi 2 kali. Itu boleh masuk. Itu mungkin lebih tepatnya bisa dimasukkan kepada unique or unusual experience, tapi bisa juga dimasukkan kepada insiden ini. Dua-duanya masuk. Nah, untuk informasi yang dimaksud di sini yakni informasi yang faktual atau yang nyata, informasi yang benar-benar ada, nggak hoax. Nah, sebagai contohnya mungkin kejadian erupsi Gunung Merapi misalnya, atau kecelakaan pesawat, dan lain sebagainya. Nah, itu kan informasi-informasi yang faktual, yang nyata, yang asli, dan bukan hoax atau tipuan. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam informasi yang dimaksud di sini. Oke, saya pikir semuanya paham. Kemudian kita melangkah ke yang keempat, the purposes of the recontext yang keempat, yakni to make the readers learn something. Ya. Jadi di antara 3 poin di atas ini, poin keempat ini bisa sebagai kesimpulan. Nah, misalnya yakni untuk membuat pembaca dapat merasakan atau mendapatkan pengalaman dari apa yang dia baca secara tidak langsung, sehingga si pembaca itu dapat belajar yang baru, suatu hal yang baru. Nah, misalnya dari pengalamannya Nabila tadi, dia ketemu dengan artis yang lagi makan misalnya. Nah, si pembaca itu setelah membaca teks tersebut,
secara tidak langsung ikut andil, ikut serta, kayak merasakan, oh kira-kira gini di rasanya ketemu sama artis. Setidaknya ada gambaran, ada sesuatu yang dia dapatkan dari situ. Nah, misalnya seperti unforgettable moment tadi yang diceritakan oleh Rizkia yang pergi ke misalnya South Korea. Dia ceritakan di sana itu dia ngapain saja. Setidaknya si pembaca akan mendapatkan pengalaman secara tidak langsung, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Rizkia ketika traveling ke sana misalnya. Kemudian yang terakhir misalnya informasi tentang erupsi Gunung Merapi, insiden misalnya. Nah, di situ pembaca akan merasakan juga, oh kira-kira gambarannya seperti ini jika terjadi erupsi Gunung Merapi. Nah, dan lain sebagainya. Bisa juga tentang insiden misalnya jatuh dari tangga, terpleset. Nah, setidaknya di situ kan dijelaskan bahwa saya terpleset gara-gara ini misalnya. Saya lupa untuk mengepel lantainya yang licin. Nah, di situ pembaca dapat belajar setidaknya. Oh iya ya, kalau ada lantai licin, ada air di lantai, lebih baik langsung saya pel saja supaya saya tidak terpleset di tangga. Nah, itu mungkin sebagai contoh dari to make the readers learn something here. Oke, sampai pada poin kedua ini ada nggak yang ingin ditanyakan? Any question about the purpose or the social function of the recount text? Itu ada juga. Oke, nggak ada. Nah, berarti paham ya semua ya. Nanti saya tanya satu-satu. Oke, kalau gitu kita pindah ke the next slide. Nah, di sini ada the characteristic of the recount text. Nah, jadi ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari recount text itu sendiri. Oke, yang pertama, the first characteristic of the recount text is using past tense. Nah, masih ada yang ingat nggak apa itu past tense? Kata kerja kedua yang ciri-cirinya pakai sama D. Oke, bisa. Siapa tadi itu namanya? What's your name? Nabila, Kak. Oh, still Nabila. Oke, Nabila, good. Good opinion, good answer. Another else misalnya, yang lain lagi coba. Masih ada nggak yang masih ingat apa itu past tense? Ini materi pekan lalu kan, baru diselesaikan. Come on. Kata kerja lampau, Kak. Ya, Kata kerja lampau. kata kerja lampau. Siapa itu? What's your name? Muhammad Umam. Oh, Umam. Oke, Umam. Yang ini logo-logo. Oke, Umam. Can you show us the formula of the past tense? Bisa nggak kasih contoh ke kami? Apa itu formulanya past tense? Cara bentuk past tense dalam sebuah kalimat. Ada subjek, ada bla bla bla. Ada nggak yang bisa jelasin? Sebutin aja lah formulanya. Subject plus verb 2 plus object. Subjek, verb 2, and object. Siapa itu? What's your name? Rizky, Kak. Oh, Rizkia. Oke. Apakah benar? Is it your Rizkia? Is it Rizkia said that the formula of the past tense is using subject plus verb 2 and object? Is it clear? Yang lain, benar nggak? Ini dikatakan oleh Rizkia tadi. Benar nih, Kak. Siapa itu bilang benar? Karena Nabila. begitu memang sebenarnya. Oh, begitu. Kalau dalam standar internasional. With standar internasional. Can you give us the example of the past tense? Satu saja kalimat coba. Coba kasih kita contoh satu kalimat. Nabila. Tadi sudah benar katanya sesuai standar internasional. Mari kita buktikan apakah benar. Come on, just going on Nabila, just go ahead. Give us one example. I was studied in I was the studied classroom. in the classroom.
Oke, yang lain ada nggak yang ingin mengkoreksi nih? Studying, Kak. Hah? Studying situ. Studying. Siapa bilang? Ardelia. Ardelia Ramadhani. Ardelia. Apa? Kenapa bisa dipakai ing di situ? Studying. Kenapa harus I was studying? Karena was di situ pakai verb ing. Oh, pakai verb ing ya. Apa namanya kalau begitu? Simple past tense. Oh, simple past tense. Oke. I was studying in the classroom. Katanya simple past tense. Oke, ada nggak pendapat lain di antara dua ini? Yang mana yang benar? Ayo kita review sedikit tentang materi pekan lalu supaya Yang Nabila, Kak, Nabil ya, yang study. siapa itu yang bilang? Farah. Oke, Farah. Studied. Nah, kenapa studied? Kenapa nggak pakai studying? Sorry. Karena past tense itu pakai verb 2. Jadi verb 2-nya study itu study. Oke, jadi Kenapa ya macamnya? Yang pertama benar. oke, Ardelia sudah tahu yang mana benar. Oke, jadi untuk contoh past tense itu yang benar di sini adalah ini I was studied. Karena dia menggunakan subjek. Subjeknya apa? Subjeknya di sini coba Ardelia ya. Coba sebutin subjeknya di sini apa? Subjeknya I, Aha. to be-nya was, Mhm. studied-nya verb Mhm. 2, Mhm. in the classroom object. Oke, apakah sudah benar? Nggak buka. Nah, siapa itu? Ada kayaknya mau gabung tapi nggak ada sini. Oke, benar Midi. Saya koreksi sedikit. Jadi sudah benar tadi katanya Ardelia bahwa I itu sebagai sebagai subjek, was sebagai was-nya itu sebagai to be bentuk lampau, kemudian studied itu sebagai verb 2 dan in the classroom. Nah, ini yang mau saya koreksi. In the classroom itu lebih masuk kepada adverb atau kata keterangan tempat. Ya, kalau objek itu misalnya kayak buku, pulpen itu objek. Kalau in the classroom itu keterangan tempat. Jadi di sini formulanya di sini susunannya adalah subjek, to be, verb 2 dan adverb. Bisa pakai adverb, bisa pakai objek. Ya, tergantung kalimatnya yang kita gunakan. Kemudian I was studying ini, kalau saya tidak salah ini masuk juga sebagai bentuk lampau. Penggunaan studying itu bisa sebenarnya, cuman saya lupa dia masuk di tenses mana. Nanti coba saya pelajari lagi. Kalau ada kesempatan mungkin bisa saya jelaskan nanti tentang penggunaan studying dalam bentuk lampau. Nah, kalau untuk simple past tense ini bukan simple past tense. I was studied in the classroom itu bukan simple past tense. Nah, simple past tense itu I studied in the classroom, tidak pakai to be. I studied in the classroom. Ya, dia tidak pakai to be kalau simple past tense. Oke, ini mungkin sedikit refresh about review singkat tentang materi kita pekan lalu. Terima kasih untuk jawaban dari Ardelia, Farah dan Nabila tadi. Kemudian kita masuk karakteristik yang saya jelaskan lagi. Di karakteristik yang pertama dari penggunaan recount text itu menggunakan using past tense. Ya, kata-katanya itu verbnya itu bisa berupa went, departed, would, woke up, and etc. Salah satu contohnya yakni I was studied in the classroom. Bisa juga I studied in the classroom, and so on and so on. Kemudian kita pindah kepada karakteristik atau ciri-ciri yang kedua, yakni using adverb and adverbial phrase to reveal the past time.
Nah, yakni ciri yang kedua yakni menggunakan kata keterangan untuk menunjukkan waktu di masa yang lampau. For the example here are yesterday, last December, first day, and so on and so on. Nah, jadi di sini yesterday menunjukkan kemarin yang sudah lewat, last December yang sudah lewat juga, misalnya last itu kan Desember lalu, nah, itu sudah lewat. Kemudian first day, pada hari pertama, ia ceritakan kejadian itu, nah, itu juga bisa menunjukkan sebagai keterangan waktu lampau atau adverbial phrase atau adverb yang menunjukkan the past time, waktu yang sudah lalu. Kemudian classroomnya ini typo saya guys. Oke, kemudian kita masuk pada karakteristik atau ciri yang ketiga, yakni using conjunction and time connectives to sequence event or incident, yakni menggunakan kata penghubung atau konektif penghubung waktu untuk mengurutkan kejadian-kejadian atau insiden yang ingin kita ceritakan. Nah, contohnya and, before, then, after that, and etc. Sampai di sini paham nggak? Is it clear or have you any question about the characteristic of the recount text? Udah paham belum? Adik-adik? Iya, paham. Oke, ada yang bilang paham. Boleh nggak saya tunjuk satu orang begitu untuk jelaskan sedikit tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi? Boleh ya? Oke, saya coba tunjuk Inara mungkin. Inara mau nggak? Boleh nggak nunjukin ke kita apa saja karakteristik dari recount text yang sudah saya sebutkan tadi? Halo Inara? Iya, Kak. Bisa nggak sebutin ulang apa yang sudah saya sebutin tentang karakteristik of the recount text? Yang pertama itu using past tense, dipakai past tense kayak when. It's okay, just go ahead. Terus yang kedua using adverbial. Oke. Yang pertama using past tense, yang kedua using adverbial and adverb reveal the past time. Yang ketiga oke, mungkin jaringannya ya. The trouble of connective jaringannya lagi bermasalah mungkin ya. Oke, kalau begitu mungkin sudah jelas ya. Nggak ada yang ingin tanyakan di sini. Kalau gitu kita pindah ke terima kasih Nara. Kemudian kita pindah ke slide selanjutnya, yakni the general structure of the recount text. Ya. Jadi setelah kita pelajari definisi, kemudian ciri-cirinya, kemudian tujuannya, sekarang kita masuk ke structure atau susunan dari recount text itu sendiri. Jadi susunan umum dari recount text yang pertama yakni the orientation. Apa itu the orientation? The orientation is talks about the background of the information such as who, where, and when the event or incident occur. Nah, wait. Jadi di orientation ini atau paragraf pertama ini biasanya si penulis itu menceritakan tentang tentang informasi mengenai siapa,
di mana dan kapan kejadian yang ia ceritakan itu berlangsung. Nah, misalnya saya pergi ke I have visited Bali misalnya. Saya pernah pergi ke Bali. Nah, in my last December I have visited Bali with my family. Nah, di situ sudah ada keterangan kapan. Nah, kapannya itu yang mana? In the last Desember lalu saya sudah pergi ke Bali. Nah, Desember lalu itu merupakan keterangan atau informasi tentang kapan, when. Kemudian where itu di mana? Nah, sudah dijelaskan bahwa tempatnya itu di Bali. Nah, sudah jelas bahwa tempatnya di Bali. Oke, informasinya sudah jelas. Yang kedua, kemudian informasi yang ketiga tentang who, siapa yang pergi ke sana. I berarti kan saya, and my family, nah, berarti keluarga saya. Jadi subjek yang pergi ke sana, tokoh yang pergi ke sana, yakni saya dan keluarga saya. Jadi sudah jelas untuk paragraf pertama misalnya informasinya mengenai who, where, dan when. Biasanya diceritakan tentang kejadian itu, informasi tentang kejadian itu secara singkat saja di orientation itu sendiri. Kemudian the general structure yang kedua yakni the events. Nah, the events merupakan kejadian-kejadian atau insiden-insiden apa saja yang terjadi atau yang ingin kita ceritakan. The events are talk about the events or occasions that occur based on the chronology sequence. Nah, jadi di events itu merupakan kejadian-kejadian yang kita jelaskan secara berurut sesuai dengan kronologinya. Nah, misalnya pertama kita pergi ke Bali, kedua kita misalnya dari awal itu kita jelaskan bahwa saya hari pertama itu nyampe di Bali di bandara dulu. Kemudian habis di bandara saya pergi makan di restoran. Makanannya apa? Nah, waktunya sampai kapan? Nah, kemudian lanjut lagi kita pergi ke Pantai Kute misalnya dan lain sebagainya. Itu merupakan runtutan cerita, runtutan dari kejadian yang kita ceritakan dalam our recount text. Nah, kemudian yang ketiga yakni reorientation. Apa itu reorientation? Reorientation is the closing or the conclusion. To closing a story, we can share our opinion about the story. Nah, di orientation itu merupakan sebuah penutup atau kesimpulan. Nah, biasanya di kesimpulan dari cerita ini kita sebagai penulis bisa menyampaikan opini kita dalam tulisan kita. Misalnya, pada hari terakhir kami pergi mengunjungi sebuah misalnya kayak tempat khas di Bali. Kemudian saya menggunakan udeng Bali. Nah, sebagai kesimpulan dari cerita ini, Bali merupakan sebuah tempat yang sangat indah. Di Bali itu culture-nya sangat terasa sekali. Ya. Orang-orangnya di sana baik, ramah. Nah, itu kan merupakan sebuah opini kita sebagai penulis tentang Pulau Bali itu sendiri. Nah, jadi sudah jelas ya, orientation itu biasanya di paragraf pertama, the events itu di paragraf kedua, kemudian reorientation itu sebagai penutup ada di paragraf ketiga. Atau mungkin the events-nya lebih dari satu paragraf itu bisa. Tergantung dari kejadian apa saja yang ingin kita ceritakan. Oke, sampai di sini. Any question about this general structure of the recount text? Ada nggak yang ingin ditanyakan tentang general structure? Mungkin cara saya menjelaskan agak kecepatan gitu atau apa? Halo guys, is it clear? Iya kak, kelas. Oke, sudah jelas. Alhamdulillah kok sudah jelas. Kalau di kelas lain, kalau misalnya ada yang bilang sudah jelas itu saya tunjuk dia. Tunggu. Cuman di sini ya, kayaknya nggak usah ya. Semuanya sudah pintar. Fitri, mau mbak materi dari mana Fitri? Fitri, are you there? Slide Dari mana? di orientation. Tapi sudah ding.
Oh iya, kalau Fitri mau masuk di types of the recount text. Oke. Oh ya, kalau begitu saya jelaskan dulu sedikit tambahan, baru saya persilakan. Oke. Oke, jadi Ya. jadi di sini ada contoh. Di sini jelaskan lagi dalam bahasa Indonesia. Pada paragraf awal ini jelaskan hal-hal umum mengenai peristiwa yang akan diceritakan. Nah, biasanya paragraf ini berisi siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. Sebagai contoh, I went to Paris with my siblings in a couple of years ago. Saya telah pergi ke Paris bersama saudara saya 2 tahun yang lalu. Kemudian di contoh kedua yakni the events bisa terjadi dalam beberapa paragraf. Ini untuk menceritakan secara kronologis mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. For example, on the first day my siblings and I were landed in Paris de Gaulle International Airport around 3 p.m. and then we moved to the hotel that will be our homestay for a few days later. Di sini ada nggak yang mau coba baca ini? Anyone want to help me to read this one? Ada nggak yang mau bantu saya baca ini? I need a volunteer here. Come on, just go going on. Just go try your speaking here. Ada nggak yang mau coba baca? Farah misalnya? Rizkia. Oke. Rizkia coba, go ahead. On the first day, my sibling and I. Oke. On the first day, my sibling and I were landed at Paris de Gaulle International Airport around 3 p.m. night, and then we moved to the hotel that will be our homestay for a few days later. At night, we went out to find some French traditional food like croissant. And the next day, we visited the princess stadium to watch Paris Saint-Germain Me. FC versus FC Barcelona. Oke, terima kasih Rizkia. Your pronunciation is good. Thank you for try this one. Oke, kemudian itu tadi contoh dari the events. Kemudian kita melangkah ke reorientation. Di paragraf ini sifatnya opsional, terserah dari penulis apakah ingin menulis bagian reorientation atau tidak. Tapi sebaiknya ditulis agar lengkap struktur tulisannya. Inti dari paragraf ini adalah sebagai penutup dari peristiwa atau kesimpulan dari peristiwa yang diceritakan. Nah, penulis juga dapat menyisipkan komentar pribadi mengenai peristiwa tersebut. Nah, for the example is here. Ada nggak yang mau bacain lagi? Yang lain? Saya Kak. Siapa? Ada 2 orang tadi. Siapa pertama? Nirmala sama siapa tadi? Saya Ji. Oh, Nirmala Ji. Oke, Nirmala, just go ahead. Coba baca ini. On the last day, my siblings and I were visit the Eiffel Tower. That was the wonderful day in my life. One of my dreams come true to watch this beautiful tower lively in the city of love. Oke, nice. Bisa coba di translate into bahasa coba. Can you translate it into bahasa? Bisa nggak? Nurmala ya tadi ya, Nurmala. Oke, ada nggak yang lain yang bisa translate ini dalam bahasa Indonesia? On the last day, my siblings and I were visited. Siapa? Yang mana? Saya Kak. Nur Nirmala lagi, oke. Pada Silakan. hari terakhir
terakhir saya dan saudara-saudara saya mengunjungi Menara Eiffel. Itu adalah hari yang indah dalam hidup saya. Salah satu impian saya menjadi kenyataan untuk menyaksikan menara yang indah ini di hidupku. Oke, terima kasih Nur Nirmala. Your pronunciation juga is good, artinya juga sudah benar. Jadi pada hari terakhir saya dan my sibling, saudara saya mengunjungi Menara Eiffel. Itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat indah dalam hidup saya. One of my dream, salah satu dari mimpi saya itu sudah terwujud untuk menyaksikan menara yang cantik ini secara langsung di kota cinta ini. Dan di sini sudah dijelaskan bahwa opini dari si penulis, yakni dia mengatakan bahwa this beautiful tower, berarti dia beropini bahwa ini merupakan sebuah tower yang sangat menara yang sangat indah in the city of love. In the city of love itu merupakan julukan dari kota Paris itu sendiri. Jadi sudah jelas ya opininya dia sampaikan di paragraf terakhir ini. Okay, I think that is about the general structure of the recount text. For the next slide, terima kasih tadi Nirmala sudah bantu saya. For the next slide, we move to the types of the recount text yang akan disampaikan oleh Kak Fitri Yani. Fitri, the floor is yours, please. Oke, thank you Kakak David. Oke, jadi kita masuk di types of the recount text. Jadi there are 4 types of the recount text. Jadi yang pertama yaitu personal recount. Personal recount tells about the writer's experience stories. Jadi personal recount ini menceritakan tentang kisah pengalaman penulis atau pengalaman pribadi kita, or personal experience. For example, vacation stories, trip to the zoo, watching movie in the theater. Jadi contohnya itu kayak cerita liburan kita, jalan-jalan ke kebun binatang, nonton film, and so on. Jadi di personal recount ini kita menceritakan tentang pengalaman pribadi kita, misalnya kita jalan-jalan ke Bali or something like that. Until here, do you understand? Yep, Kak. Yes. Yep, Kak. Okay. Can anyone give me example for personal recount? Jadi mungkin ada adik-adik yang bisa memberikan saya contoh atau menceritakan tentang pengalaman pribadinya adik-adik. It's okay, just go ahead. Siapa tahu ada yang mau bercerita tentang pengalaman personal recount-nya. Atau mungkin kemarin pas libur semester, adik-adik berlibur kemana? Mungkin ada yang bisa menceritakan pengalaman berliburnya. Oke, mungkin malu-malu. Siapa tadi? Farah ya? Farah. Pengalaman saya tuh Kak, kalau misalnya ada kayak begini, misalnya ditunjuk atau apa itu kadang kayak
Kayak mungkin kita ingin bercerita, kita ingin mencoba, cuman kadang kayak takut gitu loh, kayak deg-degan, anxiety gitu loh. Jadi mungkin adik-adik ada yang coba cuman khawatir salah, it's okay, just going on here, just kita we are trying our speaking skills here. Jadi nggak usah takut salah. Mumpung ada kesempatan kita belajar bareng. Maybe anyone of you guys wanna share your experience about your personal recount here? Kalau nggak ada mungkin bisa dilanjut saja kak. Oke, teks yang kedua yaitu factual recount. Jadi factual recount tells about the factual incident. Jadi di factual recount ini menceritakan tentang kejadian faktual atau hal-hal yang bersifat fakta. For example, the news of train accident and accident. Jadi contohnya yaitu seperti kecelakaan pesawat atau kecelakaan yang lain. Jadi intinya di factual recount ini kita menceritakan tentang kejadian yang benar-benar terjadi atau faktual. Until here, do you understand? Ya kak. Oke. Kita lanjut ke tipe yang ke types yang ketiga yaitu biographical recount. Biographical recount tells about a person's life story. Jadi di biographical story ini, di biographical recount ini menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Jadi di types biographical recount itu kita bisa menjelaskan tentang biografi kita or biografi orang tua kita. For example, Avicenna's biography. Until her, do you understand? Ya kak. Atau mungkin ada yang bisa memberikan saya contoh biographical recount? Atau mungkin bisa Biografi presiden kak. ya bisa apa tadi? Nabila kak. Oke. Bila mungkin Nabila bisa memberikan contoh biographical recount? Nabila. Iya kak, tunggu dulu deh. Kalau pakai bahasa Indonesia ada apa nih kak? Bisa juga di mix. Oh iya. Bisa. Lebih bagusnya bahasa Inggris sih, karena kita kan lagi belajar bahasa Inggris. Oh iya. To try your speaking. Intinya itu sih, untuk membiasakan dalam mengucapkan bahasa Inggris saja. Because there is the quote that said the practice makes perfect. Ya, jadi ada istilah Allah bisa karena biasa. Jadi perlu pembiasaan untuk bisa lancar. Jadi kita tunggu Nabila dulu ya. Oke kak, tunggu. Raden Ajeng Kartini was born in Jepara on April 21, 1876. She comes from a
noble family. Her father, Raden Mas Adipati Aryo Sosrodingrat, is a regent who governed Jepara at the time, while her mother, M.A. Ngasira, descended from the common people. Like the other children from noble descent in general, she lived in prosperity and strict Javanese rules. She is the fifth child of 18 brothers and sisters, coming from her biological and stepmother. Among her siblings from her biological mother, she is the eldest daughter. R.A. Kartini studied in the ELS schools, Europe's Leisure School. She studied Dutch language there so that she could speak Dutch language very well. Oke, thank you Nabila. So nice. Jadi itu tadi adalah contoh dari biographical recount dari Raden Ajeng Kartini. Oke, kita lanjut bisa sedikit tambahan dulu Kak Fitri. Oke, silahkan Kakak David. Oke, thank you tadi dari Nabila sudah berani mencoba. You are good, you are very nice. Sudah berani mencoba, thank you. Cuman ada sedikit yang mau saya koreksi ya. Untuk penyebutannya itu sudah bagus. Cuman ada beberapa yang saya garis bawahi, misalnya kayak penyebutan tahun 1876 tadi ya. 1876, we can say that in English 1876. Nah, untuk memudahkan 1876, 1876 itu 76 ya. Jadi biasa orang itu kalau native speaker dia ngomongnya 1876 ya, begitu saja. Kemudian yang kedua adalah biological. Nah, biasanya kita menyebutnya biological. Mungkin bisa dicoba Nabila? Biological. Nice, biological. Kemudian yang tadi 1876. 1876. Oke, 1876. Kalau belasan itu teen-nya agak dipanjangin dikit untuk membedakan antara belasan dengan puluhan. Kalau 80 itu kedengarannya kayak 80. Jadi 1876. Coba lagi diulangi Nabila. 1876. Oke, keren, cool. Terima kasih udah berani coba. Oke. Oh ya, satu lagi untuk membedakan antara teks biografi dengan recount teks biografi. Kalau misalnya teks biografi itu saja biasanya dia menggunakan tense present atau yang kayak sekarang saja yang dia gunakan. Kemudian bedanya dengan recount teksnya itu hampir-hampir sama. Cuman yang membedakan kalau teks recount teks itu dia menggunakan past tense. Jadi kebanyakan past tense-nya. Kayak tadi tuh yang dibawakan oleh Nabila Khalid itu sudah ada benernya, ada yang saya dengar dia itu tentang menggunakan past tense, tapi ada juga yang menggunakan simple present-nya tadi ya. Jadi saya juga itu yang perlu saya koreksi sebenarnya. Oke, terima kasih Nabila, kamu keren. You are great. Silakan lanjut Kak Fitri. Oke. Jadi types yang keempat yaitu imaginative recount. Jadi imaginative recount tells about the imaginative story that happened. Jadi imaginative recount ini menceritakan tentang cerita imajinatif yang terjadi. Tipe recount text ini sangat cocok untuk adik-adik yang memiliki kayak daya imajinasi yang tinggi. For example, telling about your dreams when we were asleep. Jadi menceritakan tentang mimpi kita ketika kita sedang tidur. For example, I tell about my experience and my friend watching
watching and enjoying the BTS concert in a dream. Jadi misalnya saya bercerita tentang pengalaman saya dan teman saya menonton dan menikmati konser BTS dalam mimpi. Until here, do you understand? Iya, Kak. Okay. Uh, ya guys. Oke, sorry tadi ada masalah jaringan. Sudah terhubung ya? Yes. Oke, silakan lanjut. Sorry. Trouble in my connectivity. Now, okay, identify the type of the recount text. Jadi adik-adik, there are 6 Connection. the picture. Jadi adik-adik coba lihat picture number 1. Nah, kira-kira gambar yang pertama itu termasuk tipe recount text mana? Termasuk dalam tipe recount text apa? Yang faktual, Kak. Yes? Yes. Tadi siapa yang jawab? Saya, Kak. Who is? Saya siapa? Yang mana? Sekian, Kak. Oh, Rizkia. Ya, oke. Apa buktinya? Why factual recount? Karena memang fakta, Kak. Oke. Kayak jatuh pesawat. Iya. Mungkin ada yang berpendapat lain selain Rizkia. Halo teman-teman. Kan bisa jadi toh itu pesawatnya ada dalam mimpi misalnya. Karena ada buktinya, Kak, itu bukti fotonya. Oke. Apakah benar Kak Fitri? Oke. Jadi gambar pertama itu sudah cocok, yaitu factual recount because it was a plane crash and factual event, so it's a factual recount. Karena itu kayak merupakan kecelakaan pesawat dan merupakan kejadian fakta. Faktual. Jadi oke, kita menuju ke picture number 2. Jadi ada yang tahu gambar nomor 2 termasuk dalam tipe recount text yang mana? Apakah personal recount, factual recount, geographical recount, atau Geographical recount? Yes, who? Rizkia. Faktual, Kak. Rizkia. Faktual, Kak.
Oke, Factual ada yang recount. bilang faktual, ada yang bilang biographical. Bisa nggak dibuktikan? Kenapa bisa faktual, kenapa bisa biografi? Karena yang gambar kedua itu pas peristiwa proklamasi, jadi dia ceritakan ceritanya peristiwa proklamasi itu gimana. Oke, itu untuk faktual. Oke, itu untuk faktual ya. Kemudian yang untuk biografi bagaimana? Biografi. Tadi yang menjawab geographical recount. Halo adik-adik. Tadi yang menjawab biographical recount. Iya. Bisa nggak di ya yang jawab biographical recount bisa nggak dipertahankan statementnya? Yes. Coba. Kenapa bisa biographical recount? Oke, mungkin dia malu-malu kak atau tertidur mungkin. Asleep. Oke, jadi gimana itu kak? Untuk gambar yang kedua. Oh, jadi oke, gambar yang kedua itu termasuk dalam factual recount. Karena gambar yang kedua itu Halo? Have you trouble connection? Oke, mungkin Kak Fitra nih dapat trouble in her connection, jadi saya coba lanjutin. Ya, jadi kalau Kak Fitri tadi dia ngomong, dia bilangnya itu ini merupakan apa tadi? Factual recount ya. Oke. Tapi kalau saya sendiri berpendapat bahwa ini sebagai biographical recount. Ada nggak yang sependapat dengan saya tadi? This is biographical recount. Oke, tidak berani keluar dia. Ya, jadi kita percepat sedikit. Jadi kenapa saya katakan ini sebagai biographical recount? Di sini merupakan sosok Insinyur Soekarno yang sedang melakukan proses proklamasi. Nah, di situ mungkin bisa diceritakan bahwa di teks yang kita buat bagaimana cara beliau, tahapan beliau dalam proses proklamasi Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, bagaimana jerih payah beliau dan lain sebagainya. Itu bisa dijelaskan dalam bentuk biographical recount. Namun di sudut pandang yang lain, in another side, kita bisa jadikan juga sebagai factual recount jika kita melihat dia dalam bentuk proklamasinya. Nah, jadi kayak ini merupakan kejadian faktual, yakni proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan oleh Bapak Insinyur Soekarno, bertempat di sini, waktunya waktu ini, tanggalnya ini sekian dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk dari factual recount. Jadi bisa jadi dua sudut pandang ya, bisa biographical, bisa factual recount. Oke Kak Fitri, kalau sudah ada bisa interrupt ya. Saya lanjut lagi. Kemudian gambar ketiga ini merupakan gambar biographical recount lagi, yakni tentang
biografi Avicenna atau Ibnu Sina, ya bapak dokter dunia. Ya di sini dijelaskan bahwa bagaimana jerih payah beliau bisa sehebat itu. Nah, itu bisa masuk dalam biographical recount. Kemudian untuk dua gambar terakhir, orang naik jet ski sama ada kelapa pakai kacamata, ada sendalnya juga. Kira-kira ada nggak yang mau berpendapat tentang gambar terakhir ini? Personal recount Personal recount. Nabila, kenapa personal recount? karena tentang pengalaman pribadi, kayak dari gambarnya menunjukkan seperti itu. Apa gambarnya ini? Pengalaman apa? Yang kacamata tuh kak, Dua-duanya. atau yang Dua-duanya. karena eh, tidak semua orang yang pernah mencoba seperti itu, tidak pernah mengalami kayak gitu, Oh, enggak. kayak orang-orang tertentu Ji. Oh, Jadi dikatakan pengalaman pribadi. oke. Oke. Terima kasih Nabila. Ya, jadi sudah cocok ya ini sebagai personal recount. Nah, di mana di gambar ini mungkin menceritakan tentang pengalaman orang ini tentang liburannya selama liburan kemarin di pantai. Nah, dia coba naik jet ski. Dia juga minum kelapa sambil pakai kacamata. Sendalnya kan dilepas gitu kok di pantai. Imaginative itu kak, Imajinatif. Kenapa imajinatif? Saya bilang imajinatif. karena mimpi pas di pantai. Ya. Oke, nice. Rizkia, terima kasih. Ada pendapat lain bahwa ini merupakan imajinatif. Dia mimpi lagi di pantai. Oke, bagus. Dua-duanya benar. Ya, kalian benar. Ini bisa jadi gambar imajinatif karena mungkin gak ada orangnya kan. Hanya diimajinasikan atau diilustrasikan dalam bentuk kelapa, glasses dan sandals. Ya, jadi ini bisa masuk sebagai gambaran ilustrasi dari imajinatif recount text. Ya, bisa juga sebagai ilustrasi atau gambaran orang yang lagi liburan. Nah, it's okay, dua-duanya benar, tergantung perspektif kalian. Kalian mau menggunakan ini sebagai apa? Bagus, terima kasih Nabila, terima kasih Rizkia. Sampai di sini ada nggak yang ingin ditanyakan about the type of the recount text yang sudah jelaskan Kak Fitri tadi? Oke, saya pikir jelas. Kak Fitri nggak ada ya. I think she has a bad connection here. Oke, jadi saya lanjut saja. Ini ada contoh dari recount text. Anyone wanna be my volunteer here? Kita punya waktu 4 menit lagi. Ada nggak yang mau bantu saya bacain ini? Ayo. Laki-lakinya coba. Ya, perempuan siapa? Siapa tadi? Ardelia. Iya kak. Oke, just go ahead Ardelia. Last Wednesday, I came late to my school because I played PlayStation until 2 a.m. in the night. Because that, I woke up late. I woke up about 6:30 p.m. and the class would be beginning at 7 a.m. I ran to the bedroom to take a bath. I usually had a breakfast after took a bath, but in that day, I did not do that. I always went to school by my motorcycle, but in that day, I forgot where I put the key. So I went to the school by public transportation. It made me took a longer time. I arrived at school at 7:15 a.m. I ran to my class, but I saw my teacher had stood in front of the class to teach. I entered my class, and I entered to my class, and of course my teacher was angry to me because I came late. It was my bad experience, and I hope I will do that again. Oke, thank you Ardelia, you are lead. Kamu keren, your pronunciation is good. Jadi itu tadi sudah dikasih contoh bacaan dari Ardelia teman kita. Pronunciation-nya udah bagus ya, udah keren.
tinggal ingin dipoles lagi, lebih banyak lagi latihan. Oke, thank you Ardelia. Di sini kita bisa lihat bahwa paragraf pertama ini merupakan orientation. Di situ dijelaskan secara singkat di situ dijelaskan secara singkat mengenai apa yang akan terjadi. Nah, sudah jelas tempat waktunya kapan, Wednesday, kemudian apa kejadiannya, about late to go to school because dia played PlayStation until 2 AM at night. Nah, situ sudah ada sedikit gambaran tentang kejadian yang akan terjadi di paragraf selanjutnya, dan di paragraf selanjutnya dijelaskan secara rinci kenapa dia terlambat, apa alasannya, secara berurut in sequence. Nah, sudah jelas bahwa di sini paragraf kedua sebagai events, dan yang terakhir adalah the conclusion atau reorientation. Nah, di sini dijelaskan bahwa it was my bad experience. Nah, pendapatnya si penulis, opininya si penulis, and I hope I would not do it again. Dia berpendapat bahwa ini merupakan pengalaman buruk saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya berharap saya tidak mengulanginya lagi. Okay, I think that's all for our material today, guys. Have you any question about our material today? About this material? Sorry guys, tadi kehabisan data. Oke, sudah ada Kak Fitri ya. Oke, it's okay Kak Fitri, it's okay. Itu umum, kejadian umum kalau online classes. Okay, if there's any question about this material, we can move to our exercise. Ya, jadi ini merupakan latihan kita. Setelah kita belajar tentang definisi, pengertian, tujuan, karakternya, kita masuk pada latihan, yakni please make a biographical recount. Buatlah biographical recount tentang orang tua kalian. Minimal 3 paragraf, terdiri dari orientation, event, dan reorientation. Perlu saya ingatkan lagi bahwa perbedaan antara biografi teks dengan teks recount teks biography itu, kalau recount teks banyak menggunakan past tense ya. Kemarin sudah ada beberapa yang teman kalian dari kelas lain sudah kumpulkan tugasnya, dan ya agak sedikit memang hampir sama antara biography text dengan biographical recount text. Jadi harap lebih teliti lagi ya adik-adik. Kemudian petunjuk selanjutnya yakni record your voice about your recount text. Nah, direkam suaranya, setelah ditulis direkam suaranya, and then send it to your WhatsApp group. Kirim ke grup WhatsApp kalian, ke grup kita. The due is before your next meeting. Jadi waktu pengumpulannya paling lambat itu sebelum pertemuan kita selanjutnya. Nah, kita kan ketemu hari Jumat, berarti kalau bisa Kamis malam sudah dikumpul semua. Okay, until here, do you understand guys? Or do you still have any question? Iya Kak. Oke, terima kasih. Kak Fitri ada nggak yang mau ditambahin sedikit sebelum kita tutup? Maybe jadi. Oh, enggak ada. Ada Kalia ya, Kalia. Ada nggak mau disampaikan sedikit untuk adik-adiknya? Oke, tidak ada. Kalau begitu, sebelum saya tutup, sedikit saya minta waktunya sekitar 1 menit. Jadi kami dari tim Ajarmi Universitas Negeri Makassar ingin mengadakan kelas tambahan bahasa Inggris yang kita sebut sebagai English Talk, yang dimana di kelas itu nanti insya Allah kita akan kegiatannya itu antara lain, 1, memperbanyak conversation dalam bahasa Inggris, banyakin ngomong dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua itu kita akan mengadakan review film. Kemudian kita akan mengadakan review bedah lagu. Misalnya kita dengarkan lagu, kemudian kita bedah liriknya. Kemudian yang paling penting yakni review soal ulangan kalian yang sudah lalu. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan kami. Ini free, semuanya bisa ikut yang mau benar-benar belajar bahasa Inggris, memperdalam belajar bahasa Inggris. Jadi sistemnya hampir sama kayak les, cuman ini free ya. Jadi kalian bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira ada nggak yang mau join? Kak,
Kapan, Kak? Insya Allah mulai pekan depan, Dek. Ini pekan ini kami sosialisasi dan pembuatan grup. Kira-kira banyak nggak yang mau ikut dari kelas kalian? Kalau untuk waktunya sendiri nanti kita kondisikan dulu, karena kan kita ingin kumpulkan dulu siapa saja yang mau gabung, kemudian kita gabungkan dalam satu grup dari kelas lain, kelas MIA 1, MIA 2, dan IKA, dan semua yang kelas yang kami ajar 6 kelas. Itu semua kami kumpulkan yang benar-benar mau belajar bahasa Inggris dengan kami. Nanti kami kumpulkan dalam satu grup, kemudian kita rundingkan waktu apa yang cocok untuk kita sama-sama belajar. Bisa via online, bisa via offline, lebih bagus. Nanti kita kondisikan dengan kondisi kita ke depannya. Ada nggak kira-kira yang mau gabung? Saya, Kak. Oke, siapa? Rizkia ya. Oke, Rizkia, nanti saya tunggu ya. Tolong Rizkia tanya teman-temannya siapa aja yang mau gabung. Tolong dicatat nama-namanya dan kirimkan ke saya. Nanti supaya saya bisa kirimkan link grupnya ke Rizkia. Ya, Kak. Oke, terima kasih. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, I think all of our material today was clear. Thank you for your attention and your attendance here, and your participation and your activeness here. We are really sorry for our mistakes and our weaknesses. We are from the Ajarmi students, State University of Makassar. It's time for us to stand up. Thank you guys. Thank you Kak Fitri dan Kak Alia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next meeting insyaallah. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Okay. Thank you, Thank Kak. you, Kak. Okay. You're welcome. I'm gonna end this meeting.